Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik judulnya Ghazwat Hamra al-Asad, ya, yaitu peristiwa yang terjadi di suatu tempat namanya Hamraul Asad, yaitu peristiwa yang terjadi setelah sepulangnya Nabi dari perang Uhud. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Uhud, ya, kejadian perang Uhud pada hari Sabtu, ya, pada tahun 3 Hijriah di bulan Syawal. Kemudian di sore harinya Rasulullah SAW meninggalkan Uhud menuju kota Madinah. Jarak antara Uhud kota Madinah sekitar 5 km, ya. Kemudian Rasulullah SAW salat maghrib di kota Madinah, dan para wanita, ibu-ibu pada keluar menyambut pasukan yang datang. Maka para sahabat atau pasukan bertemu dengan Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu anha, salah seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikabarkan tentang saudaranya Abdullah bin Jahsh yang meninggal dunia. Ya, salah satu sahabat yang meninggal dalam perang Uhud yang dibelah perutnya adalah Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu, yang dia berdoa agar meninggal dalam kondisi demikian. Ketika dikabarkan bahwasanya saudaranya Abdullah bin Jahsh meninggal dunia, maka fastarja'at wastaghfarat lahu, maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mohon ampunan agar Allah mengampuni saudaranya Abdullah bin Jahsh. Kemudian dikabarkan bahwasanya pamannya sudah meninggal, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi sekaligus pamannya Hamnah bintu Jahsh, ya. Maka fasarja'at wastaghfarat lahu. Kemudian dia sabar dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia mohon ampunan buat Hamzah. Tsumma nu'ayyalaha zaujuha. Kemudian tatkala dikabarkan suaminya meninggal, yaitu Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang mulia, fasahat wal walad wa wal walad, maka dia pun teriak dan dia pun mengeluarkan suara, ya, artinya dia tidak kuasa ketika mendengar bahwa suaminya meninggal dunia. Ketika saudara kandungnya meninggal dia sabar, ketika pamannya meninggal dia sabar, ketika dikabarkan suaminya meninggal dunia maka dia pun berteriak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zaujal mar'ati minha labi makan. Sungguhnya suami itu memiliki posisi yang besar di hati seorang wanita. Kemudian ada kisah wanita yang menakjubkan, ya, yang dari Bani Dinar, ya. Suaminya meninggal dalam perang Uhud. Kemudian saudaranya meninggal dalam perang Uhud. Kemudian bapaknya juga meninggal di dalam perang Uhud. Maka dikabarkan kepadanya, ini seorang wanita yang sangat sabar. Dikabarkan kepadanya, suami meninggal. Maka dia menjawab, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang penting bagi dia Rasulullah bagaimana? Kemudian dikabarkan saudaramu meninggal, dia berkata, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikabarkan bapakmu meninggal. Luar biasa, suami, saudara, bapak, dia mengatakan ma fa'ala bi Rasulullah. Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Maka mereka berkata, Rasulullah dalam kondisi baik, wahai umma fulan, ya, huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Dia dalam kondisi baik sebagaimana yang kau inginkan. Kata wanita tersebut, arunihi, tunjukkan aku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta anzura ilaihi, sampai aku melihat kepadanya. Maka diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kondisi hidup, maka dia berkata, kullu musibatin ba'daka jalal. Seluruh musibah selama engkau masih hidup ya Rasulullah, semuanya ringan bagiku. Ini menunjukkan bagaimana cintanya kaum muslimin dan kaum muslimat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hebat wanita ini, sampai ayahnya, sampai suaminya, kakaknya meninggal, adiknya, yang dipentingkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk di kota Madinah, Rasulullah SAW mendengar suara tangisan. Ya, kemudian nuah, ada teriakan-teriakan, ya, menangis. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hadza? Apa ini suara tangisan-tangisan?" Qalu hadhihi nisaul ansar yabkina qatlahum. Ini para wanita kaum Ansar, wanita-wanita Ansar yang menangisi orang-orang yang meninggal dari kerabat mereka. Maka ketika Nabi mendengar suara tangisan, ternyata sebabnya mereka sedang menangisi
sahabat-sahabat dari kaum Ansar yang juga meninggal, yang menangisi mereka adalah wanita-wanita Ansar. Fadharafat aina Rasulillah, maka Rasulullah SAW pun menangis. Kedua matanya mengeluarkan air mata. Fabaka, thumma qala, kemudian Nabi ingat tentang pamannya Hamzah. Kata Rasulullah SAW, lakinna Hamzata la bawaqiya alaihi. Adapun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Kenapa? Karena Hamzah dari Muhajirin. Ya, sementara yang menangis wanita-wanita Ansar menangisi para sahabat Ansar yang meninggal dalam perang Uhud. Hamzah radhiyallahu anhu Muhajirin, ya, tidak ada yang menangisinya. Ketika perkataan Nabi ini sampai kepada wanita wanita Ansar bahwasanya Hamzah tidak ada yang menangisinya, faji'na yabkina ala Hamzah. Mereka pun datang, mereka menangis buat Hamzah, menangisi Hamzah. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW tatkala balik dari Uhud, beliau mendengar tangisan wanita-wanita Ansar atas kepergian suami-suami mereka. Maka Nabi berkata, lakinna Hamzah la bawaqiya lahu. Adapun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Maka hal ini sampai kepada Nisa'il Ansar, wanita-wanita Ansar. Maka mereka pun datang dan mereka menangisi, meratapi Hamzah. Kemudian sampai mereka nangis enggak berhenti-berhenti sampai malam hari. Fantaba Rasulullah sallallahu minal lail. Di malam hari Rasulullah terbangun. Fasami'ahunna wa hunna yabkin. Rasulullah mendengar mereka masih nangis. Menangisi Hamzah karena Rasulullah ingin ada yang menangisi Hamzah, ya, kesedihan. Maka Nabi berkata, "Waihahunna lam yazalna yabkina ba'du mundul lailata." Ya, kasihan mereka. Mereka masih terus menangis sampai sekarang. Ya, dari tadi sampai sekarang masih menangis. Muruhunna falyarji'na, suruh mereka untuk pulang. Wala yabkina ala halikin ba'dal yaum, dan tidak boleh lagi orang meratapi sejak saat ini tidak ada boleh meratapi orang yang meninggal dunia. Ya. Maka setelah itu para ulama menyebutkan Rasulullah SAW melarang namanya niyahah. Niyahah itu meratapi, tangisan, mengangkat suara karena meratapi mayat yang sudah meninggal dunia, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, bahkan merupakan dosa besar. Kata Nabi SAW, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang ada pada manusia yang dua-duanya merupakan kekufuran, itu kufur asgar. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat sambil teriak-teriak, mengangkat suara, menyebut-nyebut kebaikannya, meratapi kepergiannya dan yang lain. Ini dilarang dalam Islam, niyah, dan biasanya dilakukan oleh para wanita yang tidak sabar, akhirnya mereka mengangkat suara, ya, atas kepergian kerabat atau suami dan yang lainnya. Setelah itu hari Sabtu malam, ya. Jadi Rasulullah pulang Sabtu sore sampai di Madinah maghrib, kemudian sholat, kemudian malam hari. Maka kaum muslimin, para sahabat menjaga kota Madinah, ya. Mereka jaga lorong-lorong kota Madinah, tempat-tempat masuk kota Madinah, ya. Dan mereka sudah sangat letih. Ya, sangat letih. Bayangkan perang sampai sore kemudian pulang, ya. Perang enggak berhenti-berhenti, enggak main-main, ya. Perang, ya, kemudian pulang sampai malam masih berjaga di kota Madinah. Ya, dan kaum Ansar tidur di pintu rumah Rasulullah SAW di dekat masjid. Mereka menjaga Rasulullah SAW, khawatir kalau ada musuh datang tiba-tiba menyerang kota Madinah. Keesokan harinya, Yaumul Ahad, yaitu hari Ahad, ya, Rasulullah SAW berangkat menuju ke tempat namanya Hamra'ul Asad. Apa sebabnya Rasulullah SAW ke sana? Sebabnya yaitu berita kabar sampai kepada Nabi SAW dari Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin pasukan kaum Quraisy dalam perang Uhud. Sampai kepada Nabi kabar Abu Sufyan ingin balik menyerang. Mereka sudah pergi, tapi mereka tiba-tiba berpikir untuk balik menyerang kota Madinah. Ya. Agar liyasta'silu, agar membumi hanguskan, yaitu menghabisi seluruh sahabat di kota Madinah. Ini kabar yang sampai kepada Nabi SAW. An-Nasa'i meriwayatkan Musnad Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamman sarafal musyrikuna an Uhud." Tatkala kaum musyrikin pergi meninggalkan Uhud, wa balagur Rauha, dan mereka sampai di Rauha. Rauha itu suatu tempat dekat kota Madinah, ya, kira-kira 36 mil, ya, kira-kira 36 mil. Kalau 1 mil 1,8 kilo, ya, 36 mil jaraknya. Jadi mereka sudah agak jauh, ya. Sudah agak jauh, ya. Bisa jadi mungkin 40-50 kilo, ya. Kemudian tatkala mereka sampai di Rauha, ya, mereka kemudian berbicara di antara mereka. Kita ini perang ngapain? La Muhammadan faqataltumu. Kita tidak berhasil bunuh Muhammad. Walal kawaiba ardaftum. Jadi kita tidak berhasil merebut wanita-wanita kaum muslimat untuk dijadikan budak kita.
Muhammad tidak kita bunuh, wanita tidak kita dapatkan. Bi sama sana'tum, sungguh buruk apa yang kita lakukan ini. Kalian lakukan ini buruk. Irji'u, ayo pulang. Kita pulang ke Madinah maksudnya. Kita serang biar Muhammad mati atau kita bisa mendapatkan budak-budak wanita yang kita bawa ke kota Mekah. Dan ini sampai kepada Nabi berita ini. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk pergi keluar menyambut mereka. Berangkatlah para sahabat berangkat menuju tempat namanya Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad itu dekat dengan Dzulhulaifah. Kalau kita yang sering umrah biasanya kalau masuk dari Mekah menuju kota Madinah nanti sebelah kanan tulisan Hamra'ul Asad. Dekat sudah masuk di perbatasan dekat checkpoint kota Madinah. Kalau masuk dari Mekah masuk checkpoint kota Madinah, ntar lagi lewat Miqat, situ ada sebelah kanan jalan ada Hamra'ul Asad ya. Lokasinya di situ ya, dekat apa namanya? Dzulhulaifah, Bir Ali, dekat daerah-daerah situ ya. Maka ketika Rasulullah SAW salat subuh hari Ahad ya, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk memberi pengumuman ya, yaitu Rasulullah memerintahkan kalian untuk mengejar musuh. Musuh mau datang kita sambut di sana. Kemudian wala yakhruju ma'ana illa man syahidal qital bil ams, dan tidak boleh ada yang ikut kecuali yang kemarin ikut serta dalam perang Uhud. Sekitar 700, kemudian meninggal sekitar 70 ya, berkurang ya. Tetapi yang tidak boleh ikut kecuali yang ikut perang Uhud kemarin. Ya, itu saja, yang lain jaga di kota Madinah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ingin ikut perang karena waktu perang Uhud dia tidak ikut. Dia telah dipesanin bapaknya untuk menjaga adik-adik perempuannya sehingga bapaknya yang meninggal dunia. Ya. Sekarang dia ingin ikut perang Hamra'ul Asad. Ya. Maka Jabir minta izin kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna abi kana khallafani ala akhwatin li sab'in aw qala tis'in." Ya Rasulullah, ketika perang Uhud, ayahku menugaskan aku untuk menjaga adik-adikku perempuan semua 7 orang atau 9 orang. Wa qala ya bunayya, ayahku berkata, wahai putraku, innahu la yanbaghi li wa la laka an natruka haula'in niswah la rajula fihinna. Tidak layak bagiku dan bagi engkau wahai putraku, kita pergi semua kemudian kita biarkan anak-anak perempuan di rumah, tidak ada lelaki yang menjaganya. Jadi ternyata Jabir sendiri laki-laki. Ya, adiknya semua perempuan atau kakak dan adiknya semua perempuan, 7 orang atau 9 orang. Sehingga ayahnya bilang tidak pantas kita 2 pergi perang, kemudian tinggal perempuan di rumah enggak ada yang ngurusin. Walastu billadzi uthiruka bil jihad ma'a Rasulillah ala nafsi, dan saya tidak pingin mendahulukan engkau dalam jihad bersama Rasul. Saya pingin yang jihad, kau jangan. Ini adalah, jadi bapaknya pingin dia yang mati syahid ya. Bapaknya tidak ingin mendahulukan Jabir dalam masalah kebajikan dalam hal ini. Saya tidak akan mendahulukan engkau untuk ikut jihad bersama Nabi sementara saya jaga anak-anakku, enggak. Saya yang pergi, kau yang jaga adik-adikmu. Demikian kira-kira. Ya, maka dia berkata, "Walastu billadzi uthiruka bil jihad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nafsi." Aku tidak akan mendahulukan engkau untuk jihad bersama Nabi. Ya. Fatakhallaf ala akhwatika, kalau gitu kau jaga adik-adikmu. Kata Jabir, lapor kepada Nabi, cerita. Fatakhallaftu alaihinna, aku pun menjaga adik-adikku. Wala uhibbu an tatawajjaha wajhan illa kunta ma'aka illa kuntu ma'aka. Ya Rasulullah, aku tidak ingin kau perang kecuali aku bersama engkau. Aku minta izin. Karena Rasulullah SAW sudah bilang, tidak boleh ada yang berangkat kecuali yang ikut perang kemarin. Jabir tidak ikut perang Uhud, tapi dia minta izin. Fa'adhan li akhruj ma'aka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku agar aku bisa berjihad bersama Anda. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengizinkan beliau untuk ikut. Falam yakhruj ma'ahu ahadun lam yashhadil qital yauma Uhudin ghairahu. Dan tidak seorang pun diizinkan yang tidak ikut perang Uhud untuk ikut dalam perang Hamra'ul Asad kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Datang minta izin agar ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari muka, carmuk ya. Dan dia tidak boleh ikut karena dia tidak ikut dalam perang Uhud dan dia kabur. Bukankah kita cerita dalam perang Uhud 1000 orang berangkat, 300 mundur. 300 tersebut yang kepalanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafik. Kali ini dia datang, dia bilang, Rasulullah, saya minta izin untuk ikut. Rasulullah SAW tolak, tidak boleh. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam kondisi payah. Sampai sebagian ulama mengatakan perang ini lebih berat daripada perang Uhud. Kenapa? Karena perang Uhud para sahabat dalam kondisi kuat, sehat. Ini enggak, dalam kondisi terluka-luka. Dalam kondisi, apalagi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bawa para sahabat, bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu.
Adapun yang menggantikan Nabi menjadi imam adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang sahabat yang buta radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW keluar menuju Hamra'ul Asad. Ini cukup jauh ya. Ya, kalau dari Masjid Nabawi entah mungkin 20 kiloan lah atau kurang lebih ya. Dalam kondisi beliau terluka di wajahnya ya. Dalam kondisi luka di dahi beliau. Dalam kondisi gigi beliau patah. Dalam kondisi pundak beliau terluka atau dalam kondisi lemah karena dipukul oleh Ibnu Qami'ah sebelah kanan. Kemudian kedua lututnya terluka karena Nabi terjatuh di lubang yang dibuat oleh Abu Amir Ar-Rahib. Kemudian jatuh, jadi tubuh Nabi penuh dengan luka. Ya. Bibir berdarah, gigi patah, kemudian ada luka di sini, ada luka di dahi. Ya, kemudian ini dalam kondisi habis kena pukul yang keras oleh Ibnu Qami'ah, kemudian lutut dalam kondisi terluka, namun Rasulullah tetap berjalan. Ya. Dan Allah memuji mereka Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat 172, kata Allah, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, padahal mereka tertimpa luka-luka parah ya, terkena dengan luka-luka ketika perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi mereka yang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa, bagi mereka mendapatkan ganjaran yang agung. Aisyah berkata kepada Urwah, "Ya bna ukhti, wahai putra saudariku." Ya, karena Urwah Ibnu Zubair dan juga Abdullah Ibnu Zubair, dua-duanya adalah anak dari Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam ya sepupu Nabi, dan dia menikah dengan anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Dan Asma binti Abu Bakar adalah saudari Aisyah. Oleh karenanya anak-anaknya Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar adalah ponakan-ponakannya Aisyah. Aisyah berkata kepada Urwah ponakannya, "Wahai ibna ukhti, kana abuka minhum." Di antara orang-orang dipuji oleh Allah yang keluar untuk berperang meskipun dalam kondisi terluka adalah bapakmu Zubair bin Awam. Wa Abu Bakr, dan ayahku juga. Ya, Abu Bakar juga keluar bersama Nabi dan para sahabat. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan penunjuk jalan adalah Sabit bin Ad-Dhahhak Al-Khazraji. Sampai akhirnya mereka bikin camp di Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Ya, maka kaum muslimin tunggu di situ, menyalakan api, menunggu datangnya orang-orang Quraisy. Jadi mereka tidak takut, tidak gentar. Silakan datang, 1000 balik lagi, mereka siap berperang. Luar biasa para sahabat. Rasulullah SAW di Hamra'ul Asad ketemu dengan seorang namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Ya. Dan mereka musyrikin. Ketika Ma'bad masih musyrik, tapi suku Khuza'ah mereka lebih condong kepada kaum muslimin. Dan mereka tidak pernah menyembunyikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Ma'bad Al-Khuzai masih musyrik. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad." Dia tidak bilang ya Rasulullah, masih musyrik. Dia berkata, "Ya Muhammad, ama wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi ashabik." Sungguh berat bagi kami apa yang menimpamu dan menimpa para sahabatmu. Wala wadidna anna Allah afaka fihinna. Sungguh kami berharap ya engkau selamat dan para sahabatmu juga selamat. Tapi apa yang terjadi? Ya, demikian yang terjadi. Thumma kharaja hatta laqi Abu Sufyan ibn Harb wa man ma'ahu bir Rauha. Kemudian dia pun berjalan terus sampai dia ketemu dengan Abu Sufyan dan pasukannya di Rauha. Jadi ketemu pasukan Nabi, kemudian ketemu pasukan Abu Sufyan. Dan mereka sudah ajma'ur raja'ah, dan mereka sudah sepakat untuk balik kota Madinah, untuk menyerang kota Madinah, menyerang Nabi dan para sahabatnya. Tatkala Abu Sufyan melihat Ma'bad, dia bertanya, "Wahai Ma'bad, ma wara'ak? Apa yang ada di belakang? Ada kabar apa?" Kata dia, "Muhammad kharaja fi ashabihi yatlubukum." Kata dia, Muhammad sedang keluar dengan para sahabat yang ngejar kalian. Fi jam'in lam ara mithlahu qad, dalam sekumpulan orang yang aku tidak pernah melihat seperti mereka. Yataharraquna 'alaikum taharrukan, mereka sedang terbakar ingin melawan kalian. Sedang semangat-semangatnya untuk melawan kalian. Qad ijtama'a ma'ahu man kana takhallafa anhu fi yaumikum fihi minal hanaq 'alaikum lam ara mithlahu qad. Telah berkumpul bersamanya orang-orang yang tidak ikut perang sebelumnya. Padahal tidak demikian. Tapi dia menyampaikan berita ini kepada Abu Sufyan agar takut. Dan mereka lagi dendam kusumat untuk membunuh kalian.
Abu Sufyan berkata, "Wayhaka ma taqul?" Celaka engkau, apa yang kau katakan? Ya. Inilah yang aku katakan. Fa inni anhaka an dzalik. Aku melarang kalian untuk pergi perang. Melihat kabar dari Ma'bad, akhirnya Abu Sufyan takut ya. Takut, akhirnya dia ya udah kita balik aja ke Mekah, cari perkara. Rasulullah sudah siap dengan pasukannya, ya akhirnya dia tidak jadi balik ke kota Madinah dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Ketika Abu Sufyan sedang berjalan menuju Mekah, Abu Sufyan dan kawan-kawannya ketemu dengan sekelompok orang dari Abdul Qais. Maka Abu Sufyan bertanya, "Aina turidun?" Wahai gerombolan atau sekelompok orang dari Abdul Qais, dari keturunan anak-anak Abdul Qais atau kabilah Abdul Qais, kemana hendak kalian pergi? Qalu nuridul Madinah. Mereka mengatakan rombongan Abdul Qais ini, kami ingin pergi kota Madinah. Qala walima, kenapa kalian ingin ke Madinah? Qalu nuridul mirah, kami ingin mendapatkan makanan di sana, ya, kami ambil untuk kami jual, ya, ambil korma atau yang lainnya. Qala, Abu Sufyan menawarkan, "Fahal antum muballighuna anni Muhammadan risalatan ursilukum biha ilaihi?" Maukah kalian menyampaikan suatu surat dariku, pesan dariku untuk Muhammad? Pesan dariku untuk Muhammad. Wa hamilu alakum ibilakum ghadan zabiban biukat. Nanti kalau kalian menjalankan perintahku, aku akan penuhi onta-onta kalian dengan zabib. Dengan zabib adalah anggur yang sudah dikeringkan, nanti di Ukat, di pasar Ukat. Itu pasar yang dekat dengan Taif atau dekat dengan Mekah. Ya. Nanti kita ketemu di sana, onta-onta kalian akan aku penuhi dengan zabib, dengan makanan. Idza wafaitumuha, kalau kalian menjalankan pesanku tersebut. Qalu na'am, kata mereka, iya kami akan sampaikan pesan. Fa idza wafaitumuhu fa akhbiruhu. Kalau kalian benar-benar menyampaikan pesanku, maka kabarkanlah kepada Muhammad, anna qad ajma'na sayra ilaihi. Kami akan berangkat menyerang dia. Wa ila ashabihi, dan kami akan menyerang sahabat-sahabat Muhammad. Linasta'sila baqiyatahum, agar kami habisi seluruh yang tersisa di kota Madinah. Abu Sufyan bohong, padahal dia ingin pulang. Ya. Famarra rakbu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Maka ternyata kelompok dari Abdul Qais tersebut datang dan melewati Rasulullah. Rasulullah masih di Hamra'ul Asad. Maka mereka kabarkan tentang perkataan Abu Sufyan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Jadi Nabi ditakut-takutin, tapi Nabi tidak takut dan Nabi tetap bertahan dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mau 1000 orang datang, Rasulullah SAW tetap nunggu di Hamra'ul Asad. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 172 sampai 174. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah, "Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh." Dan orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah padahal mereka baru ditimpa dengan penderitaan, tertimpa dengan luka dalam perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Bagi orang-orang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa, mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang ditakut-takuti dengan perkataan bahwasanya mereka orang-orang Quraisy telah berkumpul bersatu padu untuk menyerang balik kalian. Maka takutlah kepada orang-orang Quraisy akan balik menyerang kalian. Apa kata Allah? Fazadahum imana. Mereka ditakut-takuti namun mereka tidak takut. Bahkan fazadahum imanan. Iman mereka semakin kuat ketika ditakut-takuti. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah Allah penolong bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka ternyata setelah 3 hari tunggu di sana, enggak ada perang, hanya omong kosong. Abu Sufyan, mereka siap menunggu 3 hari dan mereka tidak tahu hal gaib. Ternyata Abu Sufyan sudah pulang. Mereka tunggu 3 hari, ya. Ternyata tidak ada apa-apa, mereka balik dengan kenikmatan dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su' dan tidak ditimpa dengan keburukan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim dan Allah pemilik karunia yang besar. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah ucapan yang agung. Dia yang diucapkan oleh seorang dalam kondisi terdesak. Tidak tahu siapa yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan yang diucapkan oleh Nabi dan diucapkan oleh Ibrahim tatkala dilemparkan di api. Ya, kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Diucapkan oleh Ibrahim tatkala dilemparkan dalam api. Wa qalaha Muhammadun hina qalu dan dikatakan oleh Muhammad tatkala orang mengatakan ingat Quraisy sedang berkumpul untuk menyerangmu. Ya. Maka Rasulullah berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ucapan harus kita sering ucapan dalam kondisi terdesak, kita bilang apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Saya punya kawan pernah cerita, ini sekedar intermezzo ya. Dia cerita, ya, suatu saat dia didatangi oleh puluhan orang. Datangi rumahnya, kemudian dipukulin oleh banyak orang, ditikam, ada yang bawa ini, bawa macam-macam ya. Sampai istrinya berteriak, janda aku, janda aku. Sudah yakin meninggal dunia ya. Ya, dia cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelum sampai akhirnya datang polisi, ya diselamatkan, ya. Ternyata dia selamat dan tidak terluka dan tidak meninggal dunia. Ya, sampai polisi tersebut itu non muslim bertanya kepada dia, "Pak, apa rahasianya kok bisa enggak luka? Ya, dipukulin banyak orang enggak luka?" Maka dia bilang, kebetulan orang tersebut orang musyrik. Maka dia jawab, "Ya karena Allah Maha Esa." Ah, Bapak ini ngejek aja ya. Tapi intinya benar dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau orang mengucapkan dengan yakin, lihatlah Ibrahim alaihissalam dilemparkan di api dan tidak terbakar, ya. Dengan yakin kalau Allah menolong semuanya mudah, ya. Taib di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hamra'il Asad kemudian bertahan selama 3 hari untuk memastikan musuh datang atau tidak. Ternyata musuh tidak datang. Maka pada hari Rabu, ya, dari hari Ahad sampai hari Rabu tidak ada, maka Rasulullah SAW pun balik ke kota Madinah dan menunjukkan beraninya kaum muslimin dan mereka tidak gentar dengan ancaman-ancaman tersebut karena mereka memang mencari mati syahid. Taib, sebelum Rasulullah balik ke kota Madinah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan Abu Azzah Al-Jumahi. Abu Azzah ini sudah kita sebutkan ketika dia dalam perang Badar, dia ditangkap termasuk tawanan. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya punya anak-anak perempuan masih kecil-kecil ya Rasulullah. Lepaskanlah aku tidak akan mengganggumu lagi," ya. Dan dia adalah seorang penyair yang pandai bersyair, ya. Dan bahaya kalau orang pandai bersyair, provokator unggul di zaman dahulu karena di antara sarana medsos ketika itu adalah apa? Adalah syair, ya. Ya. Sampai ketika itu Rasulullah SAW maafkan dia di perang Badar. Ternyata dalam perang Uhud dia melanggar janji. Ya, dia sudah berjanji tidak akan membantu kaum musyrikin menyerang Nabi. Ternyata dia melanggar. Dalam perang Uhud dia bersyair-syair lagi untuk memprovokasi orang-orang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tertangkap lagi dalam perang Uhud, ya. Padahal dia sudah janji sebelumnya. Kemudian tatkala ditangkap dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata lagi, "Ya Muhammad akhilni, ya Muhammad, bebaskanlah aku. Wamnun alayya, bebaskanlah aku. Fa inna li banatin, saya masih punya anak-anak perempuan, wahai Muhammad. Wa u'tika ahdan an la a'uda limithli ma fa'altu." Aku berjanji aku tidak akan melakukan ini ketiga kali lagi, tidak akan. Tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Tapi Rasulullah SAW tidak maafkan. Kata Rasulullah SAW, "Wallahi la tasmahu aridaika bi Makkah ba'daha wa taqul khada'tu Muhammadan marratain." Saya tidak mau lihat kau nanti balik ke Mekah, terus kau pegang dagumu, kau bilang saya sudah tipu Muhammad 2 kali. Enggak akan terjadi. Ya, dalam riwayat Nabi mengatakan, "Saya tidak mau kau balik ke Mekah, kau pegang 2 tulang dagumu dan kau berkata sakhirtu bi Muhammadin marratain." Aku mengejek Muhammad 2 kali. Kata Nabi, "Idrib unuqahu, wahai Zubair bin Awam, penggal lehernya." Rasulullah SAW berkata, "La yuldagul mu'minu min juhrin marratain." Seorang mukmin tidak akan terkena sengatan hewan dari satu lubang yang sama dalam 2 kali. Akhirnya dibunuhlah Abu Azzah Al-Jumahi. Tapi inilah peristiwa perang Hamra'ul Asad, ya. Yang ini juga menunjukkan kepahlawanan para sahabat dalam kondisi terluka, dalam kondisi sakit, mereka tetap semangat untuk berperang dan mereka tidak peduli musuh masih banyak. Di penghujung kajian kita kali ini, ya, kita akan sebutkan beberapa faedah-faedah tentang perang Uhud yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, ada beberapa faedah-faedah, ya. Ya, di antaranya, ya, bahwasanya jihad kalau sudah dimulai, ya, seorang kalau sudah pakai pakaian perangnya, ya, maka tidak boleh dia balik, dia harus terus melanjutkan. Sebagaimana dalam perang Uhud ketika Nabi SAW sudah pakai pakaian perangnya, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sudah enggak usah keluar, kita di kota Madinah saja." Kata Nabi, "Ma yang bagi Nabi idza bisa lamatahu an yanza'ahu hatta yaqdiyallahu bainahu wa baina aduwihi." Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai
baju perangnya kemudian melepaskannya kembali sampai Allah memutuskan apa yang terjadi dengan musuhnya. Kalau sudah pakai pakaian perang jalan, ya sudah musyawarah, sudah pakai pakaian perang maka lanjutkan perjalanan. Ya. Kemudian tidak wajib bagi kaum muslimin kalau didatangi oleh musuh kemudian harus keluar menghadang musuh. Bisa mereka bertahan di tempat mereka untuk menghadang, untuk menyambut musuh dalam negeri mereka. Tidak harus keluar menyerang. Bisa jadi menunggu datang musuh dan terkadang lebih maslahat karena lokasi peperangan lebih diketahui daripada musuh. Ya. Kemudian juga tidak diizinkan bagi orang-orang yang di bawah umur ya untuk mengikuti perang. Oleh karenanya Nabi SAW menolak sahabat-sahabat yang junior yang ikut perang seperti Ibnu Umar dan anak-anak lainnya dilarang oleh Nabi ikut perang karena mereka belum balik. Kemudian juga tidak mengapa kalau dibutuhkan boleh wanita diajak dalam peperangan, bisa jadi mereka ikut perang, bisa jadi mereka diperbantukan untuk mengurusi makanan atau orang-orang yang terluka. Sebagaimana sudah kita sebutkan di mana Fatimah ikut, kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga ikut ya. Mereka membantu orang-orang yang terluka dalam peperangan. Kemudian di antaranya dibolehkan al-inggimas fil adu. Apa itu al-inggimas? Yaitu masuk dalam tengah-tengah lautan musuh dan kemungkinan besar akan meninggal dunia. Tidak mengapa dalam peperangan. Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr dia nekat untuk mati dan dia tahu dia bakalan meninggal, tapi dia nekat masuk di tengah-tengah pertempuran, kemudian dia berperang sampai dia meninggal. Ya, tapi bukan bunuh diri, bukan. Ya, dia masuk dan dia melawan sampai akhirnya terbunuh. Ini dibolehkan meskipun kemungkinan besar meninggal dunia karena dia ingin mati syahid, tapi bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri dosa besar. Ya. Dan di antaranya bolehnya kata Ibnu Qayyim jawazu du'a'ir rajuli an yuqtala fi sabilillah. Boleh seorang berdoa untuk meninggal dalam medan pertempuran. Wa tamannihi bidzalik, dan dia boleh berangan-angan untuk meninggal dalam medan pertempuran. Sebagaimana siapa Abdullah bin Jahshin. Dia berdoa, ya Allah, kalau aku bertemu dengan musuh besok, temukanlah aku dengan musuh yang paling bengis, yang paling keras hantamannya. Biarkanlah dia merobek perutku dan dia merusak tubuhku. Sampai kalau aku bertemu dengan engkau pada hari kiamat kelak, engkau akan bertanya kepadaku, ya Allah, apa ini wahai Abdullah bin Jahshin? Aku akan berkata, qataltu fika, aku mati karena engkau ya Allah. Dan dikabulkan. Dan dikabulkan, ya. Rasulullah berkata, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Kita enggak ingin kapan sih perang lagi? Enggak. Tapi kata para ulama, kalau sudah di medan pertempuran, di depan mata pertempuran, maka boleh berangan-angan untuk meninggal dunia, mati syahid, boleh. Boleh. Tapi kalau sebelumnya ya jangan kapan mau perang, kapan kata Rasulullah, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbutu. Kalau kalian bertemu dengan musuh maka tegarlah. Sebagaimana disebutkan sebagian sahabat ya, kita tidak ingin meninggal karena penyakit taun atau penyakit tertentu ya, penyakit menular yang ganas ya. Tapi para sahabat sebagian mereka tatkala sudah di tengah-tengah penyakit, maka kemudian dia berharap meninggal dengan penyakit tersebut, penyakit taun agar mati syahid. Ini diriwayatkan dari sebagian sahabat. Ini sama seperti perang. Kalau sudah depan mata boleh meninggal, berniat untuk meninggal mati syahid agar mendapatkan pahala syahadah. Karena kita tahu bahwasanya kedudukan orang mati syahid tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara faedah seorang muslim jika dia bunuh diri, ya, meskipun baru ikut perang, ya, seperti Quzman tadi kita sebutkan Quzman, dia bunuh orang-orang musyrik banyak. Ketika dia terluka dan dia tidak kuat dengan rasa sakitnya, maka dia berdirikan pedangnya, kemudian dia tusukkan dadanya sehingga meninggal dunia. Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia di neraka jahanam. Kenapa? Dia mati bunuh diri. Pahala dia yang membunuh orang-orang musyrikin tidak berpengaruh, tetap aja dia masuk dalam neraka jahanam. Kemudian di antara faedah bahwasanya orang yang meninggal mati syahid dalam medan pertempuran tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ada khilaf, ada yang mengatakan disolatkan, ada yang tidak disolatkan. Tapi yang jelas tidak dimandikan. Kemudian dikuburkan dengan baju-bajunya yang penuh dengan darah. Dikuburkan dengan baju yang penuh dengan darah agar dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah-darah tersebut. Kemudian di antara faedah orang meninggal mati syahid dikuburkan di tempat mereka ikut peperangan. Ya, oleh karena sebagian sahabat dalam perang Uhud ketika dibawa pulang, Rasulullah suruh balik untuk dikuburkan di lokasi perang Uhud tersebut. Kemudian juga dibolehkan dikuburkannya dalam satu liang lahat 2 orang atau 3 orang dalam kondisi darurat, sebagaimana para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, mereka dikuburkan 2-3 orang dalam satu lubang. Ya. Kemudian orang yang penyakit atau cacat ya boleh tidak ikut perang seperti Amr bin Jamuh ya. Amr bin Jamuh dalam kondisi pincang, dia diizinkan oleh Nabi tidak ikut perang.
Tetapi akhirnya dia ingin ikut perang. Rasulullah izinkan. Dan dia cari mati. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kalau saya mati hari ini, apa kaki pincangku akan menginjak surga?" Kata Nabi, "Iya. Kalau kau meninggal hari ini, kaki pincangmu injak surga tapi dalam kondisi sehat, normal." Akhirnya dia masuk dan meninggal dunia. Ya. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwasanya maksiat ya bisa menimbulkan keburukan di kemudian hari. Lihatlah bagaimana pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumat, mereka bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Kalian bermaksiat, Allah namakan mereka maksiat. Setelah diperlihatkan kemenangan bagi kalian, kalian pun bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menimbulkan kekalahan. Tapi Allah sudah maafkan mereka, kata Allah, "Wa laqad afa ankum." Wa laqad afa ankum. Sungguhnya Allah telah maafkan kalian. Jadi maksiat bisa menimbulkan kegagalan. Ya, seperti dialami oleh para sahabat dalam perang Uhud. Ini pelajaran bagi kita. Para sahabat yang bermaksiat tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristihad tapi istihad tidak pada tempatnya. Karena Rasulullah sudah ingatkan, jangan turun sampai datang perintah. Ya, jangan turun apa yang terjadi. Tapi mereka beristihad, mereka turun dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dan mereka salah dan mengakibatkan kekalahan, tapi Rasulullah SAW tetap mendoakan mereka dan Allah telah mengampuni mereka. Kemudian di antara hikmah bahwasanya ya dalam perang Uhud kaum muslimin kalah ya. Ya, makanya Abu Sufyan ketika mengejek kaum muslimin dia mengatakan wal harbu sijal. Peperangan demikian, kadang kalah, kadang menang. Kadang kalah, kadang menang, dan itulah sunnatullah yang berlaku. Kalau setiap pasukan Islam selalu menang tidak pernah kalah, maka semua orang akan masuk Islam. Tetapi peperangan kadang menang, kadang kalah. Kan dunia adalah medan ujian. Kalau setiap orang muslim selalu menang, selalu unggul dalam segala hal, semua orang masuk Islam. Dan akhirnya hilang nilai ujian di dunia ini. Padahal Allah menjadikan ujian, terkadang menang, terkadang kalah. Kondisi kaum muslimin terkadang unggul, terkadang di bawah. Demikian. Ya, tetapi hidup adalah ujian. Tetapi kemenangan ujungnya bagi Nabi SAW. Kemudian di antaranya dengan terjadinya peristiwa perang Uhud yang di situ banyak sahabat yang meninggal dunia, maka nampaklah antara iman yang benar dan iman yang munafik. Gara-gara perang Uhud mundur 300 orang, ketahuanlah mereka orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tidak terjadi perang Uhud, tidak ketahuan dengan jelas siapa orang-orang munafik tersebut. Ya. Di antaranya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Annahu subhanahu wa ta'ala hayya li ibadihil mu'minin manazila fi dar karamatihi." Sungguhnya Allah siapkan bagi orang-orang beriman tempat-tempat tinggi di surga. Lam tablugha a'malum, tapi amalan mereka tidak bisa sampai ke tempat tersebut. Mau salat malam terus enggak bisa sampai. Surganya terlalu tinggi. Ya. Bagaimana cara agar mereka, jadi amal mereka ada tapi tidak bisa mendongkrak untuk sampai ke surga yang tinggi. Lantas bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang tinggi tersebut? Ya. Lam yakunu balighiya illa bil bala' wal mihnah. Kata Ibnu Qayyim, mereka tidak akan bisa sampai kepada tempat tinggi tersebut kecuali dengan ujian dan bencana yang mereka rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka sebab-sebab yang bisa mengantarkan mereka. Di antara sebab tersebut adalah ujian, penderitaan, dan mereka bersabar akhirnya mereka sampai pada derajat yang tinggi tersebut. Inilah yang kata orang adalah nikmat anugerah datang dalam bentuk bencana. Bencana zahirnya tapi padahal adalah kenikmatan. Di antaranya mengurangi dosa-dosa, di antaranya meninggikan seorang di derajat yang seharusnya tidak bisa dia sampai kecuali dengan bencana-bencana tersebut. Di antara faedah dari perang Uhud ada kekalahan dalam perang Uhud. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Anna an-nufusa taktasibu min al-afiyati da'imati wan nasr wal ghina tughyanan wa rukunan ila al-ajilah." Jiwa ini kalau menang terus, selalu menang, selalu unggul, akhirnya bisa menimbulkan sikap berlebih-lebihan, keangkuhan, dan rukunan ilal ajil, dan akhirnya kecondongan kepada dunia. Kecondongan kepada dunia tanpa dia sadari. Nikmat terus, dan ini penyakit. Maka Allah ingin penyakit ini menghalangi orang untuk masuk surga. Maka Allah menghilangkan penyakit tersebut dengan menimbulkan sesekali penderitaan, sesekali kekalahan, ya, sesekali kegagalan. Ini kita alami di dunia ini. Terkadang kalau kita selalu unggul, jadi sombong dan angkuh, lupa diri, merendahkan yang lain, merasa kita lebih tinggi, merasa akhirnya apa? Pede dengan diri sendiri. Lupa ini semua nikmat dari Allah. Tetapi sesekali Allah kasih kegagalan. Sesekali Allah kasih kerugian. Sehingga hati selalu terikat kepada Allah. Ya, minta lagi kepada Allah, dan hati tidak condong kepada dunia. Bahwa ini cuma sementara. Dunia datang dan pergi, harta datang dan pergi.
Ini di antara faedah yang luar biasa dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian di antara faedah yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya kejadian perang Uhud adalah muqaddimah wa irhasan baina yaday mawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathabbatahum. Inilah kisah sebagai muqaddimah bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal. Ketika perang Uhud terdengar kabar Rasulullah meninggal, ada isu ya, ada isya'ah, ada hoax tersebar ketika itu Muhammad SAW meninggal. Padahal yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab bin Umair kalau pakai baju perang mirip seperti Rasulullah kalau pakai baju perang? Maka dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah menyangka telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian sahabat tegar, meskipun mereka mereka menyangka Rasulullah meninggal dunia, mereka tegar. Di antaranya Anas bin Nadhr. Dia mengatakan kepada para sahabat yang duduk yang bingung, "Kenapa kalian bingung? Kalau Rasulullah meninggal, Muhammad meninggal, lebih kita meninggal. Ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ya." Dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW meskipun sudah meninggal, agama tetap berjalan, tetap harus berjuang. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW bukan Tuhan. Dan ini peringatan bagi mereka. Oleh karena ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu alladhi fis sama', fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah yang di langit, maka sungguhnya Allah selalu maha hidup dan tidak akan mati. Sebagai kita peringatan bahwasanya agama harus terus berlanjut, perjuangan terus berlanjut meskipun Rasulullah SAW meninggal dunia karena beliau adalah manusia. Di antara faedah yang mesti kita sebutkan, kita tambahkan adalah Rasulullah SAW adalah manusia. Buktinya beliau terluka. Ya. Beliau terluka dengan luka yang banyak. Ya. Kalau dia Tuhan dia tidak akan terluka. Ini menunjukkan juga Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, ya sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masani as-su." Kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan melakukan banyak kebaikan dan aku tidak ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah memberi peringatan. Ternyata Rasulullah SAW terluka. Dia tidak tahu akan terjadi apa yang terjadi menimpa dirinya. Ternyata dia terluka. Kemudian Rasulullah SAW tidak bisa mengetahui tentang hidayah seorang atau tidak. Ketika Rasulullah SAW terluka, Rasulullah SAW berkata, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum wa huwa yad'uhum ila Allah azza wa jalla atau ila Islam." Bagaimana beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka sementara nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, ini bukan urusanmu. Apakah mereka dapat hidayah nanti di kemudian hari? Atau kalau Allah azab mereka karena mereka zalim, urusan Allah. Dan ternyata banyak di antara mereka dapat hidayah. Ini juga dalil bahwasanya semuanya perlu persiapan. Bukankah Rasulullah SAW ketika hendak perang Uhud, Rasulullah SAW berkumpul, rapat, menyusun strategi. Ini harus taruh di mana, pasukan taruh di mana. Rasulullah menjalankan strategi. Bahkan Rasulullah SAW, imamul mutawakkilin, ya, adalah imamnya orang yang paling bertawakal di alam semesta ini, Rasulullah SAW. Meskipun beliau sangat bertawakal, beliau tetap mengambil berikhtiar, tetap mengambil sebab. Oleh karenanya beliau pakai baju perang ketika dalam perang Uhud. Bahkan baju perangnya double, dua. Ya, bahkan baju perangnya double. Ini menunjukkan Rasulullah SAW berusaha, berikhtiar. Ya. Kemudian di antaranya menghormati keputusan musyawarah. Rasulullah SAW ketika akan perang bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat junior, sahabat senior ingin tidak usah keluar ke Uhud, bertahan aja dalam kota biar musuh yang datang kemudian melawan. Sahabat-sahabat junior mengatakan tidak, kita keluar. Kita dulu masih kafir aja, bukan jagoan kandang, apalagi kita sudah Islam. Ternyata akhirnya yang sahabat junior ingin terus, akhirnya Rasulullah SAW ngalah. Akhirnya Rasulullah SAW keluar ke Uhud mengikuti pendapat sahabat-sahabat muda dan ternyata terjadi apa yang terjadi? Terjadi banyak yang meninggal dunia. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh sedikit pun, tidak pernah mengatakan gara-gara kalian sih anak-anak muda. Coba dulu ikut. Tidak, Rasulullah keputusan musyawarah dihormati, dijalankan. Apapun yang terjadi, resikonya kalau sudah diputuskan maka jangan ragu-ragu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal Allah. Wa syawirhum fil amr." Fa idza azamta, bermusyawarah dengan mereka, kalau kau sudah bertekad maka tawakal. Ya. Jadi kalau kita sudah bermusyawarah, dengar. Dan ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW mendengar dari segala pihak. Rasulullah seorang nabi, tapi dia rapat dengan senior, rapat dengan junior, dia dengar perkataan semua dan ini tawadhu Rasulullah SAW yang luar biasa. Tidak seperti orang selalu arogan, keputusannya harus dijelaskan, tidak mau dengar perkataan orang lain, tidak mau menerima masukan sama sekali. Ya akhi, ente siapa? Nabi SAW seorang nabi utusan Allah, paling pintar, paling cerdas, ya, paling mahir, paling jago. Itu saja masih mendengar masukan dari yang lain, apalagi kita yang penuh dengan apa? Kekurangan, ya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang perang Hamra'ul Asad, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk perjalanan menuju
Ghazwat Khandaq insyaallah taala. Tapi demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.